Salam, selamat malam sahabat terkasih. Mari kita datang kepada firman Tuhan yang hidup dan memberi damai. Malam ini kita akan merenungkan satu peristiwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika dia datang menjumpai murid-muridnya yang sedang berkumpul dalam satu ruangan. Firman Tuhan mencatat, Tuhan Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bukan kebetulan, bukan sekadar sapaan, tapi sebuah pernyataan ilahi bahwa kehadiran Tuhan selalu membawa damai. Mari kita buka hati untuk mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman-Nya malam ini. Mari kita membaca Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Sahabat terkasih, murid-murid itu sedang berada dalam satu kondisi yang tidak mudah. Pintu tertutup, suasana tegang, dan hati mereka dipenuhi ketakutan. Mereka baru saja melalui peristiwa yang mengguncang iman mereka. Melihat Yesus disalibkan dan kehilangan arah. Namun, di tengah keadaan itu, Tuhan Yesus datang. Bukan setelah mereka berani, bukan setelah mereka kuat, tetapi tepat di tengah ketakutan mereka. Dan yang dia katakan bukan teguran, bukan pertanyaan, tapi satu kalimat penuh kuasa. Damai sejahtera bagi kamu. Sahabat terkasih, firman Tuhan ini mengajarkan satu hal penting. Kehadiran Tuhan lebih besar daripada keadaan kita. Tuhan Yesus tidak langsung mengubah situasi di luar, tetapi dia terlebih dahulu mengubah keadaan di dalam hati mereka. Karena damai sejati tidak datang dari situasi yang tenang, tetapi dari Tuhan yang hadir. Sahabat terkasih, seringkali yang membuat kita lelah
bukan hanya apa yang kita hadapi, tetapi apa yang kita pikirkan. Ketakutan bisa membuat kita salah melihat, bahkan saat Tuhan sedang bekerja. Seperti murid-murid itu, mereka melihat Tuhan Yesus, tapi sempat mengira itu sesuatu yang menakutkan. Padahal itu adalah jawaban dari ketakutan mereka. Sahabat terkasih, malam ini firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan tidak menjauh saat kita takut. Dia justru datang mendekat. Dan kehadirannya membawa sesuatu yang tidak bisa diberikan dunia, yaitu damai sejahtera. Sahabat terkasih, bayangkan seorang murid yang beberapa hari sebelumnya melihat Tuhan Yesus disalibkan. Dia melihat harapannya hancur, dan sejak saat itu hidup dalam ketakutan. Setiap hari pikirannya penuh pertanyaan. Apakah semua ini sia-sia? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Malam itu, dia duduk di ruangan tertutup. Bersama murid-murid lain, pintu dikunci rapat. Tidak ada rencana, tidak ada kepastian, tidak ada harapan. Lalu Tuhan Yesus datang, berdiri di tengah mereka, bukan sebagai kenangan, tetapi sebagai pribadi yang hidup. Dan dia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Di saat itu, semuanya berubah. Bukan karena dunia mereka berubah, tapi karena mereka tahu Tuhan Yesus hidup dan Dia ada bersama mereka. Sahabat terkasih, malam ini mungkin keadaan kita belum berubah. Masalah masih ada, pertanyaan masih ada. Tapi firman Tuhan memberi kita kepastian. Kita tidak sendirian. Tuhan hadir di tengah hidup kita dan Dia membawa damai. Damai yang menenangkan hati, damai yang menguatkan iman, damai yang membuat kita bisa beristirahat. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau datang di tengah ketakutan kami. Malam ini kami membawa semua kekhawatiran kami, semua pikiran kami, semua beban kami, dan kami menerima damai-Mu. Tenangkan hati kami Tuhan, kuatkan iman kami, dan ajar kami untuk percaya bahwa Engkau hidup dan Engkau tetap bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, damai dari Tuhan tidak selalu mengubah keadaan seketika, tetapi selalu mampu menenangkan hati yang gelisah. Dan malam ini, biarlah damai itu tinggal dan menyertai setiap langkah kita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.